Halo YouTube, tombak yang membunuh Yesus menjadi rebutan para manusia yang haus akan kekuasaan. Yang dimaksud dengan tombak di sini sebenarnya hanya ujung tombaknya saja yang berukuran kurang lebih 50 cm. Tombak tersebut pernah patah menjadi dua, tetapi akhirnya digabung lagi menjadi satu dengan dipasangkan paku di tengah tombak tersebut. Paku yang dipasang itu pun bukan sekedar paku sembarangan, melainkan paku yang digunakan untuk menyalib Yesus. Oleh karena itu, Raja Karl IV telah membungkus tombak tersebut dengan emas dan mencantumkan tulisan Ancea et Clavus Domini atau tombak dan paku Tuhan. Karena ini adalah ujung tombak yang digunakan oleh serdadu Romawi yang bernama Longinus untuk menusuk lambungnya Yesus ketika ia berada di kayu salib. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Selamat datang di YouTube Ensiklopedia. Kesaktian azimat ujung tombak ini bagi pemiliknya telah terbukti, sehingga tombak suci ini sejak ribuan tahun yang lalu menjadi rebutan dari para penguasa di dunia. Mulai dari Kaisar Romawi Konstantin, Napoleon, Hitler, hingga Jenderal Patton dari USA. Bahkan, Raja Henry I pada tahun 921 telah bersedia menukar sebagian besar dari tanah kerajaannya hanya untuk mendapatkan ujung tombak suci ini. Menurut tradisi Jerman, Charlemagne telah memenangkan peperangan sampai 47 kali karena ia memegang tombak suci tersebut pada saat ia berperang. Walaupun demikian, ia mati dibunuh karena ia meletakkan tombak suci tersebut walaupun hanya untuk beberapa menit saja. Hal ini serupa terjadi dengan Kaisar Friedrich Barbarossa. Hitler merampok tombak suci dari Habsburg dan ia menyimpannya di gereja Santa Catarina. Namun, pada tanggal 30 April 1945, ujung tombak tersebut diambil oleh Walter William Horn, tentara dari Amerika Serikat. Dan aneh tapi nyata, tepat 80 menit kemudian setelah tombak itu diambil alih, pada hari yang sama, di Berlin jam 15.30, Hitler bunuh diri di tempat persembunyiannya. Apakah ini ada kaitannya dengan tombak suci tersebut yang sudah tidak dimilikinya lagi? Jenderal George S. Patton dari Amerika Serikat gusar sekali ketika ia mengetahui bahwa Jenderal Eisenhower ingin mengembalikan tombak suci tersebut kepada pemiliknya di Vienna. Oleh sebab itu, banyak orang menduga ia membuat duplikat dari tombak suci tersebut, sedangkan originalnya disimpan oleh dia pribadi. Hal inilah yang menyebabkan Jenderal Patton menjadi jenderal terhebat di dunia. Hingga tahun 70, perusahaan film 20th Century Fox telah membuat film khusus mengenai dia yang telah menghasilkan 8 hadiah Oscar. Tombak tersebut sekarang ada di Austria. Tetapi, entah itu asli atau duplikat, tidak ada yang tahu. Bagaimana Yesus dapat tertusuk tombak? Ada pantun dari Yahudi, tulang memuat kekuatan, sedangkan mematahkan tulang atau meremukkan tulang bagi orang Yahudi berarti mengalahkan sama sekali. Yesus telah wafat sebelum tulangnya dipatahkan. Maka dari itu, untuk membuktikan bahwa ia benar-benar wafat, lambungnya ditusuk oleh tombak. Dari sini mulai timbul kepercayaan bahwa orang yang memiliki tombak suci tidak akan bisa terkalahkan, karena ujung tombak tersebut telah disucikan dari darahnya Yesus. Gaius Cassius Longius adalah tentara Romawi yang barusan saja mengawal tugasnya sebagai bintara Romawi. Dan pada saat itu ia ditugaskan untuk menjaga Yesus di bukit Golgotha. Maka dari itu, ia belum pernah menggunakan senjatanya sama sekali untuk berperang maupun membunuh. Pertama kali ia menusuk manusia ialah menusuk lambungnya Yesus ketika dia disalib. Setelah Yusuf dari Arimatia membawa jenazah Yesus untuk dimakamkan, Pilatus memerintahkan Longinus untuk menjaga kuburan juga. Tetapi, pada hari ketiga setelah Yesus bangkit, Longinus segera pergi ke kota untuk menyebarluaskan berita tentang kebangkitan Yesus. Hal ini tentu saja ditentang oleh orang-orang Farisi yang tidak menginginkan terbuktinya bahwa Yesus itu benar-benar Mesias atau putra Allah. Maka dari itu Longinus segera ditangkap dan dibunuh dan dipancung kepalanya oleh rekan-rekannya sendiri atas perintah orang-orang Farisi. Longinus, walaupun ia telah menusuk lambungnya Yesus dengan tombak, tetapi akhirnya ia percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Maka dari itu, ia adalah martir pertama dari para pengikut Kristus. Oleh sebab itu, Bernini telah membuat patung dari Longinus di Santa Peter, Vatikan. Yusuf dari Arimatia berangkat ke Inggris dengan membawa antara lain kain kafan bekas pembungkus jenazah dari Yesus, cawan suci,
dan tombak Longinus. Kain kafan maupun tombak Longinus semuanya sudah diketemukan. Yang masih belum ditemukan adalah cawan suci. Mengingat kedua benda lainnya ditemukan juga di Perancis, maka mereka yakin bahwa cawan suci ini masih ada di Perancis. Ujung tombak tersebut sebenarnya bukan untuk membunuh Yesus, sebab pada saat ujung tombak ditusukkan ke lambung Yesus, Yesus telah wafat. Melainkan hanya untuk membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar sudah wafat. Dari Yohanes surat ke-19 ayat 33 dan 34 mengatakan bahwa ketika mereka sampai kepada Yesus, mereka melihat ia sudah meninggal. Jadi, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi lambung Yesus ditusuk dengan tombak oleh prajurit-prajurit itu, dan segera keluarlah darah dan air. Hanya sampai detik ini tidak bisa dipastikan apakah ujung tombak yang berada di Wina itu tombak yang asli atau palsu, sebab di Polandia juga ada ujung tombak yang dinyatakan sebagai tombak dari Longinus.